Nah, baiklah. Saatnya kita mulai tantangan kita. Untuk babak pertama, aku ingin kalian membuatkan aku burger lezat di babak pertama. Hei, apa kalian mendengarku? Ayo mulai. Itu mudah. Burgerku adalah yang terbaik. Dan aku tahu bahwa kita harus mulai dengan memanggang roti. Jika kamu pakai yang dibeli, tentu saja. Tapi koki sejati harus bisa memasak roti sendiri. Ini dilakukan dengan sangat cepat. Tapi burgernya akan jadi jauh lebih enak. Tentu saja. Dasar tukang pamer. Sekarang mari kita lihat apakah kamu akan pamer jika rotimu jadi hitam dalam sekejap. Emma, ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu mengganggu aku? Berhenti. Apa ini? Kenapa rotiku jadi gelap? Ini sangat mirip dengan Tita Cumi. Itu dia. Itu ide jenius. Roti hitam terlihat jauh lebih keren. Sekarang saatnya memasukkan roti ke dalam oven agar bisa dipanggang. Dan aku akan beralih ke daging cincang karena hal utama dalam burger adalah irisan daging yang enak. Dan mereka akan jadi rasa keju. Apa yang bisa lebih keren? Lihatlah bagaimana cantiknya mereka. Hei, itu mudah. Lebih baik dari burger makanan laut. Ini hanya disajikan di restoran termahal. Pernahkah kamu melihat irisan daging udang dan kepiting? Aku sedang membuat ini sekarang. Nah, aku tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, sekarang ini akan jadi sangat cantik. Itu akan jadi terlalu berlebihan. Orang menyukai burger yang lebih klasik. Misalnya seperti yang aku masak. Sekarang saatnya untuk menyusunnya. Lihat saja betapa besar dan lezatnya itu. Burgermu akan memudar setelah aku membuat milikku. Milikku akan punya saus alpukat, jus lemon, dan bumbu yang tidak biasa. Semua ini hanya perlu dikocok dengan baik dalam blender. Dan kemudian kamu bisa mengumpulkan semuanya. Nah, itu saja. Samantha, kekalahanmu sudah pasti. Kita lihat saja nanti. Jane, saatnya memilih pemenangnya. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Biarkan burger klasik ini jadi yang pertama. Aku suka ini. Wah, ini sangat lezat. Nah, sekarang saatnya beralih ke burger hitam yang trendy ini. Bahkan ada sarung tangan khusus untuknya. Mari kita lihat betapa enaknya ini. Oh tidak, ini mengerikan. Aku tidak tahan makanan laut dan alpukat. Tidak, aku lebih suka burger biasa dari Samantha. Kali ini dia menang. Nah, apa yang akan kita masak di babak ini? Aku sangat ingin makan steak. Oh, itu mudah. Kamu tidak akan bisa lepas dari steakku. Nah, sekarang saatnya untuk mulai. Kenapa tidak membuat saus dari mentega? Aku tidak tahu untuk apa persiapan itu. Steak yang baik adalah steak yang dimasak oleh seorang profesional, yaitu aku. Memasak dalam wajan itu membosankan. Panggangan rumahan adalah masalah yang berbeda. Oh, cantiknya. Dasar aneh. Bahkan dalam wajan biasa, kamu bisa memasak dengan sangat lezat. Bahkan api bisa digunakan secara nyata. Wah, keren. Tapi steak panggangnya akan jadi lebih enak dan juga segar. Itu tentu saja benar. Oh, tapi tidak. Nah, sekarang saatnya untuk bahan rahasianya. Saus steak asli dibuat dengan madu, mustard, dan juga jus lemon. Tidak ada saus yang cocok dengan daging. Aku yakin Jen akan menyukainya. Nah, itu pasti akan jadi sangat lezat. Tidak buruk, tapi saus mentega buatanku jauh lebih baik. Dan beberapa tomat lagi, dan juga setangkai daun-daunan. Jane, sekarang saatnya mencoba. Itu sudah pasti. Kali ini aku akan mulai dengan steak yang dimasak Emma. Mari kita lihat betapa enaknya rasanya. Baunya luar biasa. Wah, ini sangat lezat. Jadi aku bisa mencoba steak dengan sausnya. Emma, kamu orang yang hebat. Ini adalah steak yang luar biasa. Sekarang saatnya mengevaluasi steak dari Samantha. Baunya tidak buruk.
Wah, ini hebat. Ini steak terbaik yang pernah aku coba. Samantha, kamu menang lagi. Tentu saja aku adalah koki yang hebat. Kami siap untuk tantangan baru. Kali ini aku ingin sushi. Nah, sekarang kalian bisa mulai beraksi. Itu mudah. Apa kamu tahu berapa banyak sushi yang sudah aku masak? Nah, udah banyak. Nah, aku tahu kita harus mulai dengan memasak nasi. Setuju. Dan setelah itu akan ada mentimun yang akan aku potong jadi irisan panjang. Nasi sudah siap, jadi aku juga bisa beralih ke mentimun. Samantha, resep kami sangat mirip. Itu sudah pasti. Mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan saat nasinya tiba-tiba menguap. Dia bahkan tidak menyadarinya. Di mana berasku? Samantha, apa kamu melihat semangkuk nasi di sini? Tidak, aku hanya memancing selama ini. Apa yang harus aku lakukan? Oh, tiba-tiba aku dapat ide yang luar biasa. Kenapa aku tidak membuat sushi dengan cara Rusia? Untuk melakukan ini, aku harus menguleni campuran pancake. Aku pikir Jen akan menyukai eksperimenku. Nah, itu terlihat sangat keren. Nah, sekarang mereka akan jadi sushi yang sangat hebat. Nah, itu dia. Pancake sudah siap. Apa? Kamu akan dapat sushi yang sangat aneh. Jadi aku akan melakukan semuanya dengan jelas sesuai resepnya. Yang penting jangan sampai melupakan lembaran nori. Aku bahkan punya alat khusus untuk sushi. Ini disebut tikar. Dengan bantuannya aku akan memberikan tampilan yang diinginkan pada sushi. Dan kemudian kamu bisa menambahkan ikannya. Nah, sushiku yang paling enak sudah siap. Sekarang aku tinggal menambahkan sedikit wasabi. Dan juga acar jahe yang sangat indah. Ya, itu keren. Tapi sushiku akan jadi lebih unik. Ini akan jadi sushi dengan pisang dan juga selai. Siapa yang akan menolak seperti ini? Tidak ada. Semua orang suka manisan. Selain itu, aku akan memberikan mereka sirup stroberi. Mari kita lihat sushi siapa yang lebih disukai Jane. Ngomong-ngomong, saatnya untuk cari tahu. Jane, sekarang kami sudah siap. Mari kita coba. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin aku akan mencoba sushi klasik dari Samantha. Tidak buruk, tapi sepertinya ada yang salah. Aku akan makan lebih baik. Mari kita lihat apa yang disiapkan Emma. Wah, ini adalah sushi yang manis. Ini sangat lezat. Kamu menang kali ini, Emma. Akhirnya, sudah lama aku menunggu kemenangan ini. Apa yang kamu mau, cucuku? Aku mau es krim. Aku tahu resep ini. Itu es krim goreng. Dan untuk dapat es krim dengan kekentalan yang diinginkan harus dicincang dengan halus. Ah, itu mudah. Nenek, kamu dan aku bisa melakukan hal yang sama. Kita harus menghancurkannya lebih mudah dari ini. Oh, awasi pisaumu, nona muda, dan jangan menyebarkan makanan di sekitar dapur. Oke. Ya, itulah yang terjadi saat amatir mengambil pekerjaan di dapur. Oh, itu tidak baik. Aku akan mengikuti resep aslinya. Kita harus menuangkan susu dengan krim di permukaan yang rata. Lalu kita potong buah apa saja. Dan aku punya stroberi. Tambahkan ke dasar susu. Sekarang kita bisa menghancurkannya sampai lembut. Saat semua sudah mengeras, kita bisa menggulungnya dan memutar seperti ini. Ya, aku juga bisa melakukannya. Potong dan putar, tidak ada yang susah. Sekarang aku akan menaruhnya di gelas dan menghiasnya. Aku akan menambahkan krim kacang. Kelihatannya pucat. Hiasi dengan permen pelangi Skittles. Tambahkan gula. Oh, cantik, dan juga biskuit Oreo. Sekarang nenek juga akan memotong es krim dan beberapa bagian. Awesome. Lalu kita sirami mereka dengan saus stroberi. Nenek, kamu salah melakukannya. Dan aku perlu sausnya. Aku akan menaruh beberapa permen gummy lagi. Dan akan menambahkan berry juga. Stroberi dan juga blueberry. Hiasi dengan taburan manis untuk sentuhan akhir. Ini sempurna. Awesome. Sungguh presentasi yang mengerikan. Sini Jen, lihat. Dan pelajari. Hiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon berpadu serasi dengan manisnya es krim. Lihat, rasa asam ini akan sempurna di sana. Kamu bisa membuat dekorasi yang tidak biasa dari kulit lemon juga. Yes. Tambahkan sedikit es agar es krimnya bertahan lebih lama.
Dan untuk penyajian, seperti di restoran terbaik, aku akan pakai es krim. Aku akan menambahkan sedikit asap dan meletakkannya di bawah tutup. Voila! Wow, karya koki itu sangat cantik. Presentasi yang luar biasa. Ya, es krim nenek sepertinya tidak terlalu mengesankan. Ada banyak bahan dalam satu cangkir dari kakak. Tapi mari kita lihat es krim mana yang paling disukai oleh Gloria. Aku mau yang ini. Wow, ini strawberry dan es krim. Sangat lezat. Oh, kabut apa ini? Wow, itulah yang aku inginkan. Ada banyak asam. Oh, ini asam. Yang ini terlihat aneh. Rasanya juga tidak enak. No. Aku pilih yang itu. Hore, itu milikku. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nenek, Gloria minta makan. Aku mau permen lollipop. Ini dia beraneka warna di atas tongkat. Alright. Oh, aku tahu anak muda. Nenek bisa membuat ini sepanjang waktu. Kamu harus merebut karamel. Untuk melakukan ini, ambil gula, tambahkan ke air, dan sekarang kamu bisa mengaduk sepanjang waktu. Kamu juga tahu resepnya, Emma? Dasar meniru. Mereka selalu bertengkar, jadi seperti tidak ada yang rumit. Gula dan air taruh dalam satu panci, lalu kita bisa mengaduknya dengan rata. Oh, Awesome. Kamu harus memeriksa suhu karamel sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kalau tidak, itu bisa retak. Nah, sempurna. Sekarang kamu bisa mendistribusikannya ke dalam cetakan. Dan tambahkan warna pelangi seperti yang diminta Gloria. Oh ya, nenek perhatikan dan pelajari. Tepat. Gloria menginginkan permen lollipop warna-warni. Aha, aku punya warna alami di sini. Nenek, kamu sangat kuat. Nenek masih tidak bisa melakukannya. Di sini, sekarang kamu bisa menuangkannya ke dalam cetakan. Sekarang kita memasukkan tongkat sebelum dia mengeras. Nah, karamelnya sudah beku. Sekarang aku bisa mengumpulkan permennya. Wow, ternyata itu bagus juga. Aku akan menggelintir karamel jadi satu bundel tipis. Dan sekarang aku akan memelintirnya jadi permen lollipop yang besar. Oh, astaga. Oh, sangat indah. Oh ya, itu terlihat indah. Astaga, ada yang gosong. Itu karamelku. Ya, itu adalah kesalahan. Oh, cucuku, kamu sangat berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku juga bisa memahat. Adikku punya toples plastisin warna-warni. Aku akan membuat sosis seperti itu. Dan memelintarnya menjadi tourniquet yang tipis. Seperti yang dilakukan Emma. Aku juga akan membuat permen lollipop pelangi. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi sangat cantik. Ternyata bagus juga. Nah, semuanya sudah siap. Apa yang akan kamu pilih, Gloria? Lollipop nenek? Keajaiban plastisin dari kakak? Atau permen dari koki? Aku mau yang ini. Ini terlihat normal. Rasanya aneh. Aku akan coba yang ini. Baunya seperti plastisin. Aku akan mencoba. Ya, ini plastisin. Siapa yang merusak plastisinku jadi bahan ini? Oh, indahnya. Oh, sangat manis dan cantik. Aku memilihnya. Ini yang terbaik. Hore, itulah yang aku masak. Dan sekarang aku ingin makan keripik. Ya, itu adalah makanan yang mudah dibuat. Kakak Jen, Koki, dan Nenek mulai bekerja dengan antusias. Seperti ini. Sekarang aku akan memotong kentang jadi lingkaran tipis. Hei, aku tidak punya hal seperti itu. Dan apa yang harus aku potong? Kita harus menemukan sesuatu yang cocok. Apa ya? Ah, itu dia. Potongan rambutku. Oh, itu mimpi buruk. Apa itu? Lihat saja betapa indahnya irisan yang kamu dapatkan.
Tidak, Jen. Aku akan dapat keripik yang cantik. Lihat apa yang aku buat untuk diriku sendiri. Dengan ini, kamu bisa memotong kentang jadi spiral. Pakai tongkat, dan itulah yang keluar dari sana. Ya, ternyata bagus juga. Tapi nenek lebih ahli dengan cara kuno. Goreng kentang dalam wajan. Dia meminta keripik, bukan kentang goreng. Dan aku akan memasak spiral di penggorengan. Digoreng, aku akan melakukannya juga. Akhirnya semua siap. Sekarang tinggal menyajikannya dengan indah, dengan cabai dan juga garam. Nenek melakukannya juga. Dan kentangku juga hampir siap. Aku akan menambahkannya dengan saus tomat. Yang aku butuhkan hanyalah garam. Ini cucuku, makanlah. Keripik nenek aromanya enak sekali. Keripik kakak terlihat bagus juga. Tapi keripik dari Koki itu cantik sekali. Dari mana aku harus mulai? Apa ini? Ada banyak saus tomat. Jet pasti sudah masak. Dia suka banget saus tomat. Tidak apa-apa, aku bisa makan. Dan apa ini? Kentang goreng? Wah, sama sekali bukan yang kuinginkan. Wow, yang ini luar biasa. Rasanya juga enak banget. Aku mau makan lagi. Aku pilih yang ini. Yeay, aku menang.